Arwah berkeliaran dan rumah sepi, mengisahkan hari dari kenangan manusia. Setengah pintu, Pintu tengah, kesana kemari, siang dan malam, memikul beban, ke bukit dan ke lembah, mendengar kau bicara saja. Perhatikan rumah itu. Kuingat kisah leluconnya. Kuingat apa yang dikatakan si pelayan kepada si penjaga itu pada pertengahan di Oktober. Tapi aku tak bisa di mana kisah dan lelucon sebuah rumah kalau ambang. Pintunya dipakai memperbaiki di kandang babi itu. Kau pernah kenal jalan ini? Bulan bersinar di atas jalan. Bayangkan, awan jatuh di atap rumah. Itulah lambing. Lihatlah pohon itu. Seperti apa rupanya? Orang tua lupa ingatan. Aku melihat tahun yang lalu. Botak seperti sekarang. Maka kupilih kerja yang paling baik. Aku melihatnya 50 tahun yang lalu sebelum petir membelahnya. Daun-daun hijau, daun-daun tua, daun-daun segemuk mentega. Hidup gemuk dan berlemak, berdiri di situ dan lihatlah. Karena ada orang di rumah itu. Tak seorang pun di sini. Ada orang di situ? Lantai sudah hilang, jendela hilang, dan di mana seharusnya ada atap, hanya langit yang membentang. Dan di sini pun pecahan kulit telur jatuh dari sarang burung gagak. Tapi ada beberapa yang tidak peduli pada apa yang hilang. Atau pada apa yang ada. Arwah-arwah dari alam barzah. Yang kembali ke rumah dan tempat yang mereka kenal. Kau sedang melantur lagi. Untuk merasakan lagi dosa-dosa mereka. Dan tidak sekali, tapi berulang-ulang. Akhirnya mereka tahu. Akibat dari dosa-dosa itu, atas nama orang lain, dirinya sendiri, dan atas orang lain bisa menolong.
Tapi kalau atas dirinya sendiri tak ada pertolongan kecuali atas diri sendiri dan pada belas kasihan Tuhan. Cukup! Sudah, bicaralah pada burung-burung. Kalau kau ingin bicara juga. Berhenti. Duduk di situ. Itulah rumah di mana aku dilahirkan. Rumah tua yang terbakar itu. Ibuku atau nenekmu memiliki tanah di daerah ini. Kandang-kandang anjing dan kuda, ia punya kuda. Di ladang ternak dan di sana bertemu dengan ayahku. Budak di kandang kuda. Saling pandang, lalu mereka kawin. Tapi kemudian ibuku tak mau mengenalnya lagi. Apa yang benar? Dan apa yang salah? Kakekku mendapatkan gadisnya dengan uangnya. Ayahku memboroskan semua milik ibuku. Ibuku tak pernah tahu yang terjelek karena ia meninggalkan waktu melahirkan aku. Tapi sekarang ia tahu semuanya karena ia telah mati. Wah, kamu sangat beruntung. Pakaian mewah dan kuda gagah untuk ditunggangi. Supaya aku tidak lebih unggul darinya. Ayahku tidak pernah mengirim aku ke sekolah. Tapi masih ada orang yang cinta karena juga anak ibuku. Istri mengajari ke aku membaca. Papadri. Dan mengajari ke aku bahasa. Banyak buku-buku berharga. Dengan jildan mewah abad lalu. Buku-buku modern dan kuno. Dan kau? Aku diberikan pendidikan apa? Ku beri kau pendidikan yang patut bagi anak haram yang gampang. Ketika aku berumur 16 tahun. Ayahku membakar rumah-rumah itu di dalam mabuknya. Itu umurku 16 tahun. Dan seluruhnya terbakar habis. Buku-buku, perpustakaan, dan segalanya. Apa benar juga yang kudengar di sepanjang jalan? Kau membunuh ayahmu di rumah terbakar itu. Tak ada seorang pun di sini kecuali kita. Tak seorang pun, Ibu. Kutikam dia dengan pisau. Pisau yang sehari-hari yang kita pakai. Setelah itu, kutinggalkan dia di tengah api yang sedang berkobar. Mereka menemukan karena mayatnya itu hangus. Bagaikan arang, beberapa taman pemabuknya bersumpah untuk menghadapkan aku ke pengadilan. Mengendalikan ancaman yang pernah dia lontarkan. Penjaga memberikan pakaian tua, aku melarikan diri. Bekerja di mana-mana, hingga aku menjual dari jalanan ke jalan. Bukan pekerjaan yang baik. Karena aku juga anak dan ayahku. Karena apa yang dia lakukan bisa aku lakukan. Dengarlah, derap kuda, dengar. Aku tak mendengar apa-apa. Jalan terus. Malam ini adalah peringatan malam pahlawan ibuku. Atau malam aku dikandung. Ayahku naik ke kuda. Dan dia meminum sebotol arak yang ada di tangannya. Kembali. Kau kira
kira kau bisa melarikan diri dengan bungkusan uangku di tanganmu. Dikiranya. Sementara aku bicara dan kau mau otak-atik buntalan ini. Kau tak pernah memberiku bagian. Jika ku berikan, anak muda seperti kau hanya bisa menghabiskannya dengan minuman. Kalau aku menghendakinya, tapi aku berhak menggunakan semua uangku. Berikan bungkusan itu dan tutup mulutmu. Tidak mau. Akan kuhancurkan jari-jarimu. Bagaimana kalau kau kubunuh? Karena dulu kau telah membunuh kakekku. Kau dulu yang muda dan dia yang tua. Tapi sekarang aku yang muda dan kau yang tua. Kini lebih jelas. 16 tahun itu. Apa yang kau cehkan? Lebih mudah, padahal perempuan itu harus tahu bahwa lelaki itu bukan macamnya. Apa yang kukatakan? Hentikan! Hentikan! Tuhanku! Jendela itu terang lagi. Dan seseorang berdiri di situ. Jendela itu terang lagi. Ayahku datang untuk mendapatkan segelas bir. Ia bersandar di sana seperti binatang yang kepenatan. Orang mati dibunuh, yang hidup kembali. Seseorang yang menjelma sebelum dilahirkan. Mengerikan. Mengerikan. Ayahku dan anakku. Oleh pisau yang sama itu mengakhirinya. Dan